bulan Agustus bentar lagi kan ada acara 17-an, ada 17-an, terus juga udah mulai kecium aroma yang nanti tuh tahun depan. Orang percaya menghormati pemerintah berdasarkan tempatnya dalam tata raksa alam. Artinya GKJ itu dalam ajarannya mengajarkan bahwa gereja itu menghormati pemerintah. Kayak membimbing jemaatnya itu buat kayak nggak ricu dan lain sebagainya gitu, atau kayak gimana? Salah satunya karena gini, nah orang saya salah paham tuh. Sekuler itu kemudian diartikan oh iya kita apa? Itu bisa dipotong Daripada akhirnya awal-awal. jadi nanti kan Sudah jalan aja. Oke. Halo guys, kembali lagi ke channel GKJ Pekalongan, channel paling oke dari gereja-gereja se-Indonesia Raya. halo guys. Oke. Dengan wajah baru saya Kunsoro Triatmonsio dan teman saya. Agatha. Dan saya wajah lama. Ya, tentunya Argo. wajib dong, Pak Argo. Oke. Ngomong-ngomong ini udah masuk ke bulan Agustus nih Pak. Bulan Agustus bentar lagi kan ada acara 17-an, benar ada 17-an. Terus juga udah mulai kecium aroma yang nanti tuh tahun depan tuh Pak, ada pemilu 2024. Benar. Nah, Kamu jago siapa? Capres? wah, aduh. Yang rambutnya warna apa? Oke, boleh ya? Udah boleh Pak, jangan Pak, itu kan Oke, bebas dan oke. rahasia. Rahasia dong. Tapi Pak, kalau dengar kan ini kan bulan Agustus ini juga gereja kita masukin bulan-bulan, ada fase kayak bulan kebangsaan kayak gitu istilahnya kayaknya. Betul. Kalau nggak salah ya Pak ya. Bulan kebangsaan. Bulan ya, betul. kebangsaan. Bulan kebangsaan. Nah, kalau menurut Pak Argo sendiri itu bulan kebangsaan yang dimaksud di gereja itu kayak gimana Pak? Soalnya aku masih agak random nih, maksudnya banyak. Baru dengar ya? Iya, maksudnya istilah ini tuh baru banget buat saya ya, nggak tahu buat Iya. kata. Ini jelas sudah lama, sudah bertahun-tahun itu GKJ itu tidak hanya Pekalongan kan, Sinode GKJ itu mencanangkan bulan Agustus itu sebagai bulan kebangsaan. Aku lupa persisnya, mungkin udah 5-4 tahun yang lalu. Kenapa? Karena GKJ itu tidak pernah bisa lepas dari hidup berbangsa dan bernegara. Makanya GKJ mengajak supaya gereja, GKJ dimanapun itu, kok ada bulan kebangsaan supaya menyadari bahwa gereja itu tidak pernah lepas dari masyarakat, peduli pada isu-isu kebangsaan, sehingga nggak cuma ngomongin Alkitab toh ke dalam toh, tapi lupa pada isu-isu ya. masyarakat. Itu latar belakangnya. Itu Berarti Tapi sebenarnya tuh ini nggak sih Pak? Penting nggak sih Pak kalau GKJ itu atau gereja tuh kayak ada bulan kebangsaan gitu? kalau GKJ memang menganggap penting karena bahkan di dokumen itu ada, dokumen kita itu kan PPA GKJ. Nah, setiap warga gereja yang dewasa pasti pernah mendengar. Kalian kan udah CD tuh, udah dewasa, harusnya pernah mendengar itu ya. Soal lupa kan soal lain, tapi itu ada. Tak bacakan ya. ya. Ini menarik teman-teman. Di PPA itu kalimatnya begini: sikap orang percaya terhadap kekuasaan negara. Nah, orang percaya menghormati pemerintah berdasarkan tempatnya dalam tata raksa Allah.
Artinya GKJ itu dalam ajarannya mengajarkan bahwa gereja itu menghormati pemerintah. Entah nanti yang jadi presiden siapa, menterinya siapa, dan sebagainya itu dihormati. Karena itu dihayati sebagai cara Allah reksa itu kan apa ya, memelihara, merawat masyarakat gitu loh. Itu poin pertama, GKJ menghargai itu. Tetapi disebutkan ini dengan menurut saya agak berani juga ya. Terbuka kemungkinan bagi orang percaya untuk melawan pemerintah kalau ternyata pemerintah tidak memenuhi fungsinya dalam tata reksa Allah. Intinya kalau pemerintah yang ngaco berlawanan dengan kehendak Allah, GKJ itu bisa melawan loh. Tentu melawan tidak harus huru-hara atau revolusi atau bagaimana ya, melawan dengan berbagai macam cara. Nah, jadi itu landasannya itu apa namanya? GKJ punya ajaran itu masalahnya bahwa kita nggak bisa lepas dari negara atau pemerintah. Itu berarti Pak, kalau misal kayak gitu GKJ atau gereja lah ya Pak ya. Misal bukan cuma GKJ, misal gereja itu tuh pasti bisa gimana ya, kayak tercampur sama politik kayak gitu Pak, memungkinkan nggak Pak misalnya kayak gereja itu kayak gimana ya? Aku bahas ini angel ya Mas Teh. Mungkin gini, kenapa isu kebangsaan kenegaraan itu agak kurang bergaul di gereja, karena ada kekhawatiran gereja kok berpolitik sih, gereja kok bahas negara, ngapain sih, itu kan duniawi, kita kan rohani. Memang ada pandangan begitu, karena teologi kesalehan yang menekankan aspek individualistik itu, kemudian Yesus gereja gue yang bahas rohani, yang spiritualitas, yang alkitabiah, yang ajaran gerejawi lah. Kita nggak usah lah ngurusi negara, politik dan sebagainya, sehingga ada kesan begitu. Nah, tapi kan teologi terus berubah dan berkembang, termasuk di GKJ. Ada kesadaran gereja nggak terlepas dari kehidupan bernegara, berbudaya, bermasyarakat. Makanya sebenarnya di GKJ politik itu diakui, dibahas. Bahkan GKJ itu wajib berpolitik, tapi tidak boleh berpolitik praktis. Nah, mungkin orang belum bisa membedakan dua hal itu dengan clear, sehingga mungkin orang takut-takut. Maksudnya gini, politik itu adalah soal bagaimana negara ditata, bagaimana soal kebijakan-kebijakan di masyarakat. Nah, ada sikap yang mengatakan begini, GKJ harus mengikuti dan memahami perkembangan kehidupan politik, tetapi tidak boleh berpolitik praktis. Artinya GKJ nggak boleh ikut kontestasi pilkada, pileg, pilpres dan sebagainya untuk merebut kekuasaan. Itu batasnya, yang nggak boleh begitu GKJ sebagai lembaga loh ya. Tapi kalau dia mempertimbangkan, melihat isu-isu politik, justru wajib di sini. Nah, mungkin bedanya itu, teman-teman. Nah, fungsinya gereja atau GKJ melihat isu-isu politik itu untuk apa Pak? Apakah kayak untuk maksudnya apa ya bahasanya, kayak membimbing jemaatnya gitu buat kayak nggak ricuh dan lain sebagainya gitu, atau kayak gimana? Salah satunya, karena gini, di poin yang ketiga, GKJ harus menggembalakan warganya untuk menjadi warga negara yang baik, mencerminkan sikap hidup dan tingkah laku orang percaya. Jadi GKJ itu atau gereja manapun sebenarnya itu tidak pernah lepas dari politik, karena warganya itu kan jebur di masyarakat. Nah, bagaimana sikap hidupnya sehari-hari itu kan akan mewarnai kehidupan bernegara, bermasyarakat. Ya mungkin kalau istilah politik terlalu gimana gitu, kehidupan bernegara atau kehidupan sosial lah kan gitu. Nah itu, jadi perannya begitu. Tetapi GKJ sebagai lembaga juga dipanggil untuk menjadi panggilannya itu imam ya, imam raja nabi itu loh. 3 panggilan gereja itu kan. Imam itu artinya gereja ikut melayani kehidupan bernegara. Kalau negara punya tujuan baik, gereja harus terlibat dong. Mencerdaskan kehidupan bangsa lah, mengentaskan kemiskinan lah, mewujudkan keadilan, itu kan GKJ bisa terlibat, tentu dengan peran yang sebatas yang gereja bisa. Itu sebagai imam, sebagai raja,
orang percaya bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Tidak harus selaku pejabat, tapi kan bisa melakukan jejaring dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga apapun, itu bisa mewarnai kebijakan nantinya. Bahkan sebagai nabi bisa bersuara, bisa mengkritik, bisa melawan tadi itu bisa juga. GKJ memberi ruang untuk itu gitu. Jadi peran-perannya cukup banyak sih. Berarti di sini aku bisa nangkep kalau GKJ itu nggak anti politik. Nggak anti politik, jelas. Harusnya nggak anti politik. Kalau ada GKJ yang anti politik, dalam arti anti bahas politik, itu malah tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran GKJ. Malah bertentangan, berseberangan gitu. Jadi GKJ-nya malah dipertanyakan. Tapi kalau ada GKJ yang mengundang capres, mungkin agak susah ya. Mungkin calon gubernur atau calon bupati, wali kota, kampanye di gereja, itu berpolitik praktis. Itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi gereja sebagai lembaga memberikan wacana-wacana politik, boleh. Pendidikan politik bagi warga malah wajib, supaya menjadi orang-orang warga gereja yang sadar politik, sehingga tidak termakan hoax, politik identitas dan sebagainya. Oke. Kalau teman-teman cermati itu kan, misalnya gini, tema-temanya sudah mulai muncul nih banyak. Misalnya gini, tema masa Pentakosta kemarin itu kan isunya pilpres atau tahun politik, kemudian menghindari politik identitas. Terus bulan Juni itu ada bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan, bahasnya soal mengelola sampah, gereja yang tidak nyampah. Itu kan isu sosial masyarakat. Terus Agustus bulan kebangsaan dan seterusnya, sehingga GKJ itu sudah mewarnai kurikulum pembinaannya dengan isu-isu kebangsaan sebenarnya. Berarti udah bukan hal yang baru ya Pak buat GKJ untuk baru. Ya. Nah ini Pak, aku mau tanya pertanyaan remeh sih sebenarnya. Kalau dari sudut pandang Pak Argo sendiri nih, misalnya Pak Argo lagi nyiapin bahan khotbah, lagi nyiapin bahan khotbah, terus bingung mau apa, itu pernah nggak mentok terus dilalah masih iki kok isi ono berita mendekati pemilu nih, mendekati pemilu, terus habis itu Pak Argo ngambil khotbah itu berdasarkan isu politik yang ada di Indonesia, pokoknya antara misalnya capres ini sama capres ini, terus Pak Argo khotbah itu, kalau dari sudut pandang Pak Argo bakal ngangkat itu apa enggak di GKJ? Khotbah saya yang kemarin minggu mengangkat itu. Khotbahnya mengangkat itu ya Pak ya? Tentang kampanye. Dan saya sering sekali mengangkat isu politik dalam khotbah. Entah isunya diolah, entah diungkapkan, ada peristiwa ini, ada fenomena ini misalnya gitu, atau dengan banyak contoh aplikasi juga sering karena ada teolog namanya Karl Barth kalau nggak salah, dia itu punya analogi yang bagus. Seorang teolog atau seorang pengkhotbah itu harus tangannya itu memegang dua buku atau dua dokumen. Tangan kanan itu memegang Alkitab, tangan kiri memegang Koran, surat kabar. Artinya si Karl Barth ini mengatakan pengkhotbah itu tidak hanya harus pandai isi Alkitab, tapi juga ngerti perkembangan di Koran itu apa, surat kabar itu apa. Artinya kan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, politik, sosial, ekonomi itu ngerti gitu. Jadi khotbahnya tidak hanya di awang-awang kita harus beriman dan masuk surga dan sebagainya, itu oke, tapi bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melawan ketidakadilan, bagaimana kita peduli pada orang-orang miskin. Itu kan khotbahnya idealnya begitu ya. Sehingga itu hal yang bagi pendeta GKJ harusnya sehari-hari begitu sih. Bukan sehari-hari ya, ketika khotbah itu sih menurut saya. Memang harus kayak gitu ya Pak ya. Oke. Terus kalau misal dari gereja nih Pak, dari gereja untuk menanggapi kayak gini, sikap gereja ke negara kayak itu kayak gimana Pak? Maksudnya dalam artian kan udah GKJ udah ngebolehin buat bahas ya, maksudnya berpolitik di dalam gereja,
Bentar Pak, ini aku ngomong berpolitik ya. Bener nggak ya? Ini pertanyaan ini pertanyaan maksudnya Itu pertanyaan bagus ya. berpolitik di Berpolitik dalam dalam gereja. Tapi nggak sengaja itu ya salah, nggak apa. Gimana Pak? Kalau berpolitik di dalam gereja Pak? Seorang dosenku itu namanya Pak Paulus Sugeng ya. Dia dosen teologi. Jadi gini, waktu kami kuliah itu ada mata kuliah teologi dan politik. Iya. Dan dia mengatakan gereja itu adalah entitas politik. Gereja itu entitas politik. Ya, politik itu kan esensinya ya. Dia mengambil esensi. Esensinya itu kan bagaimana menata kehidupan bersama. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi ini, terus bagaimana peraturannya. Ketika ada sistem itu, janjinya itu politik. Meskipun arahnya bukan kota, kabupaten atau negara, tapi politik. Nah, gereja kan ada itunya, ada sing mimpin iki, terus batas-batasnya ini, aturannya begini. Oke. Ada kesepakatan, ada undang-undangnya juga kan, tata gereja kan gitu. Dalam tanda politik ya Pak ya. Nah, gereja pasti berpolitik. Oke. Tapi kan spiritnya Gusti Yesus atau Roh Kudus atau iman Kristen atau apalah kan gitu. Oh iya. Iya Pak. Kan gitu. Bukan kursi itu ya Pak. Tapi jangan salah, ada gereja-gereja yang kalau mau jadi majelis kampanye main duit itu ada loh. Bukan GKJ sih, tapi itu ada. Nah, main aman. Ada lah. Jadi ada yang begitulah menyalahgunakan kekuasaan. Berarti kayak pakai uang. Iya. Ada. Kan ada korupsi juga kadang gereja. Oh iya. Dan itu tidak sedikit. Artinya praktek politik yang kotor, jangan salah, tidak hanya terjadi di luar gereja, kadang-kadang di dalam gereja juga ada. Misalnya aku pendeta nih kan punya kekuasaan tertentu dalam arti tertentu ya, bahwa aku bisa ngomong apa demi keuntunganku, itu kan korupsi. Iya. Meskipun bukan bentuk uang gratifikasinya, tapi mungkin barang, mungkin pengaruh, mungkin apa. Makanya punya kekuasaan di gereja itu juga hati-hati, dia rawan disalahgunakan juga gitu kan begitu. Makanya jangan jadikan pendeta itu terlalu berkuasa, itu bahaya. Bahaya bagi dia, bahaya bagi kita semua. Gitu. Iya. Oke. Terus tadi kamu mau tanya apa yang gereja berpolitik? Iya. Politik dalam gereja ya. Terus juga gimana ya? Lebih ke itu sih Pak. Tanggapannya kita sebagai gereja ya Pak, sebagai gereja dengan negara, kita menyikapinya itu kayak gimana Pak? Gereja menyikapi aturan-aturan dari negara. Kalau tadi itu kalau yang bagus ya kita dukung, kita promosikan. Misalnya negara punya aturan tentang, misalnya pas pandemi, gereja menggalakkan apa namanya pembatasan sosial itu loh, apa namanya? Bukan lockdown ya kita, tapi apalah itu, jaga jarak dan sebagainya, itu protokol kesehatan. Iya, protokol. Itu kan bagus demi kesejahteraan. Iya. Nah, gereja harus pro pada itu, mempromosikan, mengedukasi jemaat supaya taat prokes. Itu kan sudah bagus tuh, gereja sepekalaman sudah oke. Kalau dan banyak lagi yang lain. Kalau negara punya kebijakan yang pro rakyat yang bagus ya kita dukung. Karena apa? Itu sesuai dengan tata rasa Allah, kehendak Allah, demi kebaikan bersama. Kalau negara kebijakannya tidak adil, kita bisa tanda kutip melawan tadi itu. Melawan tentu dengan banyak cara yang sesuai dengan yang kita mampu gitu. Dan bisa kita bersikap katakanlah mengkritik, itu boleh juga, tentu dengan bijaksana kan gitu. Contohnya gimana Pak? Ngelawan dengan gereja, melawan aturan-aturan pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan bijaksana. Pernah ada gereja yang di sebuah desa gitu ya, itu ada ada pengusaha yang masuk mau mengakuisisi atau mau mengambil alih mata air di desa itu untuk dijadikan industri air minum dan sebagainya lah. Ini contoh kasus ya. Kemudian gereja melakukan GKJ di tempat itu, melakukan analisis politik lah dan sebagainya, diskusi dengan para stakeholder, RT, aktivis dan sebagainya, kemudian bisa itu membangun jejaring, kemudian mempengaruhi kebijakan, kemudian matur ke camatnya dan ke mana itu bupati dan sebagainya. Ini nanti kalau terjadi akan dampaknya begini-begini, sehingga nggak jadi tuh si kapitalis itu akan mencaplok aset
desa itu dan sebagainya. Nah, itu contoh yang apa ya, mungkin sangat berani gitu, bisa mengadvokasi. Jadi advokasi itu teman-teman, itu contoh. Kalau di aras yang lebih aman ya ketika misalnya kan kita punya jejaring pemerintah, anggota DPR, FKUB dan sebagainya, kita bisa berdiskusi lewat itu sehingga tidak harus kita langsung ke pejabat, tapi ada jejaring yang bisa dilibatkan sih. Gitu. Nah, terus gini, yang paling umum itu kan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau Bangsa Sinode GKJ itu kan beberapa kali mengeluarkan surat penggembalaan atau surat pernyataan sikap kalau ada waktu itu ada undang-undang pendirian rumah ibadah yang tidak adil dan sebagainya lah bagi gereja. Kemudian ada berbagai macam kebijakan, itu PGI mengeluarkan surat pernyataan penolakan atau mengutuk keras kebijakan pemerintah ini, itu bisa juga sih. Nah, yang penting sikapnya itu ada gitu. Jadi tidak semua, meskipun kita harus tunduk pada pemerintah, tidak semua kebijakan kita setujui, tergantung juga kayak apa gitu. Karena nggak semua negara kan kebijakannya adil, undang-undangnya oke gitu loh. Itu sih. Oke, berarti kalau kayak FKUB kayak gitu kan, FKUB itu juga termasuk salah satu action dari gereja untuk gimana ya, kayak menunjukkan bahwa gereja itu ya bisa melakukan kegiatan bernegara, berkebangsaan dengan baik. Karena kan kalau FKUB kan berarti kan bercampur kan Pak, itu Pak, bercampur kan ya, terus dari berbagai organisasi juga kalau nggak salah, agama juga bermacam-macam kayak gitu. Berarti itu juga salah satu wujud nyatanya gereja kayak gitu, berpolitik ya, ya, itu termasuk juga begitu. Dan itu yang katakanlah resmi gitu ya. Tapi kan politik itu tidak hanya oleh eksekutif negara, oleh lembaga resmi negara, tapi politik itu kan bagaimana masyarakat ditata dan diupayakan supaya hidupnya sejahtera. Ada juga yang namanya civil society atau masyarakat madani, atau misalnya ada banyak aktivis LSM, aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan, dan sebagainya lah, itu kan banyak tuh. Nah, gereja juga bisa terlibat di sana. Itu pun sudah merupakan upaya politik. Jadi politik itu bukan hanya soal pilpresan, bukan hanya soal pemilu-pemiluan 5 tahun sekali dan sebagainya, tapi soal keseharian, bagaimana keadilan, bagaimana masalah sampah, masalah bencana, masalah sosial, orang miskin, itu politik gitu kan. Nah, kita bisa terlibat pada soal macam-macam itu, soal stunting bayi dan sebagainya, soal kesehatan, soal pandemi, itu kan politik sebenarnya. Jadi segala isu itu gereja mestinya juga tanggap pada isu-isu itu. Oke, berarti kayak isu-isu kebersihan, terus kayak isu-isu lingkungan gitu juga termasuk ke salah satu yang ini ya Pak, kebangsaan itu ya. Betul. Gereja dalam bernegara, berbangsa. Betul. Gitu ya, salah satu tindakannya ya itu juga ya Pak ya, nggak melulu soal politik kekuasaan itu enggak ya. Nah, aku perlu menjelaskan, gereja yang nggak boleh itu kan berpolitik praktis. Artinya gereja misalnya mendukung satu orang yang caleg atau capres atau apapun, atau gereja kampanye dan sebagainya, itu nggak boleh, karena itu kan tujuannya kekuasaan. Lagi pula nggak etis kan, misalnya gereja mengatakan dukunglah capres A, padahal kan jemaat belum tentu semuanya pro capres A, ada yang mungkin tim suksesnya capres B atau capres C, ya kan nggak fair. Nah, itulah makanya nggak boleh di situ. Nah, tapi Pak, aku langsung ada ini nih pertanyaan. Misalnya, salah satu pendeta nih, salah satu pendeta itu ada kerabatnya kan yang mau nyalek misalnya. Ada salah satu kerabatnya yang mau nyalek. Terus dia kayak ya udah tahu sebenarnya nggak boleh mengiring opini kayak itu, cuma dia ternyata misalnya tetap melakukan itu. Nah, itu gimana Pak? Kalau misalnya ada jemaat yang misalnya nggak srek kan, terus mau bilang itu kadang kan nggak enak tuh Pak, maksudnya gimana ya? Itu gimana Pak? Pertama, kalau ada yang seperti itu berarti pendeta itu menyalahgunakan kekuasaannya. Itu abuse of power atau spiritual abuse bahkan. Jadi bahwa spiritualnya digunakan untuk kekuasaan, mungkin bukan dirinya tapi untuk saudaranya atau
orang terdekatnya itulah dan sebagainya. Itu keliru jelas. Yang kedua, kalau ada kebijakan gereja termasuk pemerintah yang dirasa menyimpang dari prinsip-prinsip gerejawi, semua warga gereja itu berhak mengajukan keberatan. Nah, itu berhak mengkritik. Mengajukannya itu langsung ke personalnya atau ada lembaga? Ke majelis toh. Ke majelis. Pertama ngomong aja ke majelis, begini-begini, nanti akan disampaikan di sidang. Kedua, menulis surat, caranya ya surat resmi dan harus ada nama lengkap, tanda tangan ya, bukan surat kaleng. Itu baru sah. Dengan penjelasan gini, alasan ini, kami atau saya menyatakan keberatan pada sikap atau pada keputusan ini dan sebagainya. Itu gereja berhak, warga gereja semuanya berhak mengajukan itu sih. Oke, berarti itu tetap kalau misalnya ada kayak gitu diselesainya juga internal gereja sendiri itu ya? Iya. Oke. Tak kira masih ada apa lembaga mana gitu yang maksudnya bisa. Kalau nggak selesai nanti bisa ke klasis atau ke sinode. Tapi pertama-tama internal dulu, nggak bisa langsung lompat. Nah, gereja sebagai lembaga nggak boleh berpolitik praktis. Tapi kalau warga gereja boleh. Misalnya gue nyalek, boleh. Karena kamu nggak mewakili gereja, tapi kamu atas nama pribadi atau partaimu dan sebagainya. Tapi aku nggak boleh pilihlah Kuncoro ketika dia harus mimbar, itu nggak boleh. Itu udah termasuknya menggiring opini. Betul. Tapi kalau ternyata caleg itu promosi di gereja, nggak boleh sih, nggak etis. Itu nggak etis. Nah, malah gini, menggembalakan warganya yang berolah politik praktis. Gereja menggembala kamu misalnya gitu, supaya jadi caleg nanti legislatif yang bertanggung jawab, yang nggak korupsi, yang menanamkan nilai-nilai gitu. Betul, supaya sesuai dengan tata rasa Allah. Gitu. Dan sinode GKJ itu sudah berulang kali setiap ada musim pileg itu mengundang caleg-caleg dari GKJ manapun dikumpulkan di sinode untuk diadakan pendidikan politik, mengundang ahli dan sebagainya. Itu tiap musim itulah musim pileg itu GKJ sudah begitu berulang kali, teman-teman. Jadi GKJ bukan berpolitik kekuasaan, tapi justru mengedukasi supaya caleg-caleg asal gereja itu nanti bisa katakanlah menjadi berkat garam dan terang di tengah politik Indonesia atau di kota masing-masing lah, di kabupaten. Oke, ini kira-kira gitu, teman. Makanya gereja harus berpolitik, tapi nggak boleh berpolitik praktis. Gereja harus punya sikap terhadap kehidupan negara, mendukung kalau kebijakannya bagus, menolak atau bahkan melawan kalau kebijakannya buruk dengan cara yang tentu saja elegan dan sebagainya, kan gitu. Nah, ini bila perlu membuat pernyataan politik berdasarkan asas imamat rajawi Nabi yang tadi itu. Hanya kan kadang-kadang kita kan minoritas, sudahlah ngalah aja kan gitu-gitu. Kita bergeningnya kadang-kadang lemah karena status minoritas itu. Makanya GKJ dalam banyak khotbah sekarang, dalam banyak masa-masa raya gerejawi selalu mensisipkan isu-isu politik. Entah tahun politik, entah lingkungan, entah sosial, macam-macam. Karena itu kan tanpa harus memakai kata politik ya, tapi itu isu-isu kenegaraan. Itu, dan bahkan sekarang kan isunya sudah global, politiknya politik global, tidak hanya politik negara kan di zaman sekarang itu. AI lah, ekologi itu kan lingkungan perubahan iklim kan semua negara kan concern gitu loh. Kira-kira gitu tuh. Kalau misal aturan-aturan pemerintah itu ada yang nggak sesuai, itu kan gereja atau GKJ itu kan boleh kayak melawan kan ya? Mengkritik, melawan, oke. Nah, sebenarnya tuh kayak batasannya tuh apa sih, atau seberapa jauh negara ini bisa kayak ngatur gereja atau bahkan ngatur agama gitu, Pak? Nah, dalam PPA itu gini, ada dua prinsip yang dipegang ya. Pertama itu gini, anti totalitarisme. Jadi kalau negara sangat totaliter, sangat diktator begitu, itu jelas itu melanggar batas. Yang kedua adalah prinsip atau asas keanekaan kehidupan, keragaman, kepelbagaian. Jadi negara harus menghargai kepelbagaian, agamanya bermacam-macam, budayanya bermacam-macam, dan sebagainya. Kalau negara berusaha menyeragamkan, nah itu yang sudah melewati batas, maka harus dikritik, itu dilawan. Nah, maka GKJ mengatakan
hubungan yang tepat adalah antara negara dan agama itu hubungan pemisahan yang tegas antara negara dengan agama, yaitu disebut dengan negara sekuler. Nah, prinsip yang membatasi atau memisahkan kekuasaan negara dengan agama itu disebut dengan negara sekuler. Nah, seringkali orang salah paham tuh, sekuler itu dianggap nggak bermoral atau jahat atau kriminal. Padahal enggak. Sekuler itu adalah negara itu tidak mengurusi agama karena agama itu ranah privat, gitu teman-teman. Jadi kamu mau beragama apa, bebas. Jangan-jangan kan Indonesia begitu tuh, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan sebagainya, kepercayaan. Harusnya nggak usah mengurusi agama, itu kata Kigajir ya, dalam PPA Kigajir. Karena batas kekuasaan negara ya khusus untuk urusan publik aja, soal masyarakat, soal pangan, soal ekonomi, soal lingkungan, soal hukum dan sebagainya. Agama itu biarlah itu ranah privat gitu, nggak boleh dicampuri. Nah, ada beberapa poin gini. Negara tidak memasukkan agama ke dalam wilayah kekuasaannya. Sebaliknya agama tidak boleh menguasai negara. Jadi negara nggak boleh menguasai agama, mengontrol agama dan sebagainya. Tapi agama juga jangan menguasai negara. Kalau kita ingat sejarah kekristenan itu kan pernah tuh agama menguasai negara. Abad pertengahan, zaman kekaisaran Romawi, itu agama sangat mendominasi wacana publik gitu. Jadi hukum-hukum negara waktu itu didasarkan pada hukum-hukum agama sebenarnya. Dan itulah mengapa kemudian banyak sekali korupsi, banyak sekali kerusuhan, dan lahirnya reformasi gereja. Itu kan karena agama dan negara bersekongkol, koruptif saat jadinya. Apapun agamanya jadi gitu, makanya dipisahkan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, negara menghormati agama dengan ciri khasnya sendiri, tidak campur tangan terhadap agama, menghormati setiap kekasan itu, teman-teman. Dan agama juga menghormati negara dengan ciri khasnya. Nggak boleh misalnya, jadi kita mungkin sering mendengar khilafah ya, bentuk sistem negara khilafah. Jangan salah, Kristen juga pernah begitu loh zaman dulu. Di Eropa tentu saja itu ada wacana Kristendom. Jadi negara harus ditata dengan cara kekristenan. Kan itu dari kata Kristendom itu kan Christian Kingdom. Jadi ini kerajaan Kristus. Jadi harus diatur dengan hukum-hukum Kristus. Juga Kristen juga pernah begitu, jangan salah. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya udah agama urusan privat, persekutuan, negara ngurusi yang publik, apapun agamanya dan budayanya. Hukum negara tidak diangkat atau dibuat berdasarkan hukum agama, itu jelas tadi itu. Terus yang keempat, tidak ada agama yang diangkat menjadi agama negara. Makanya di negara Indonesia kan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan berdasarkan pada agama tertentu gitu ya. Tapi semua agama diberi hak untuk hidup. Yang terakhir, negara membantu rakyatnya dalam kehidupan beragama. Harusnya implikasinya adalah kalau ada orang yang susah beragama, dibantu oleh negara, difasilitasi, bukan malah dipersulit. Arab beribadah, Arab beragama malah dilarang, malah gimana? Itu kan keliru gitu. Menurut GKJ begitu. Jadi kita prinsipnya jelas. Terus kehidupan beragama adalah jalan bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan religius, dan itu akan berdampak pada kesejahteraan negara sebenarnya. Makanya negara harusnya memfasilitasi semua agama, semua penduduk untuk bisa beribadah dan berkeyakinan dan berkepercayaan. Justru malah harus memfasilitasi negara itu. Itu negara sekuler itu gitu yang benar ya. Makanya seringkali ada fenomena yang menarik, negara yang terlalu mencampuri urusan agama atau agama yang terlalu mencampuri urusan negara itu malah jadi kacau negaranya. Sebaliknya kalau kita lihat, negara sekuler itu di banyak negara di dunia ini lebih maju, lebih makmur, lebih adil, lebih tidak korupsi, lebih taat hukum. Padahal mereka hukumnya nggak ada embel-embel agama apapun gitu ya. Tapi mereka bisa tertib, bisa adil, bisa tidak korupsi dan sebagainya. Jadi negara-negara yang religius malah kadang-kadang perang, konflik, korupsi. Negara yang sekuler malah lebih religius, lebih lebih mencerminkan nilai-nilai agama itu daripada negara yang terlalu pekat dengan agama.
Nah itu teman-teman, GKJ itu memegang prinsip itu. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan semoga nanti misalnya Kota Pekalongan menjadi Kristen semua, itu malah nggak pas dengan GKJ itu. Kan ada yang punya impian gitu ya, atau kita menangkan jiwa-jiwa apalah gitu ya. Oke, tapi maksudnya GKJ nggak gitu biasanya. Yang penting adil, makmur, sejahtera, damai, nggak korupsi, apapun agamanya silakan. Semua boleh beragama, hak-haknya jangan dipangkas tapi justru difasilitasi oleh negara. Nah itu yang benar menurut GKJ itu gitu. Oke, berarti aku bisa nyimpulin sih Pak, kalau misalnya GKJ itu bisa gimana ya, dalam berpolitik tuh nggak selalu tentang kekuasaan, nggak selalu tentang kepentingan, tapi juga hal-hal lain seperti kayak kebangsaan, terus lingkungan juga tadi bahwa bilang ternyata itu termasuk politik. Itu juga aku baru tahu sih, masih baru ternyata politik itu juga bisa dimasukin ke ranah yang kayak gitu, ke lingkungan, terus ke masyarakat, bernegara, bertetangga kayak gitu. Karena GKJ nggak boleh anti pada itu semua. Ya, dan GKJ nggak anti dengan dan itu kalau semua. ada orang yang misalnya agama A tertindas nih oleh pemerintah, GKJ harus membela yang tertindas itu meskipun beda agama. Meskipun beda agama. Betul. Okay. Justru itu mencerminkan kegagajian kita kalau kita membela yang tertindas gitu. Kita mengadvokasi bisa. Nah itu jadi bukan karena kita nggak terdampak atau kita tidak terpengaruh kemudian kita diam. Nggak juga, justru kita harus membela. Terakhir aku ingin ini teman-teman, ingin membuka wacana tentang Yesus. Nah menurut kalian Yesus berpolitik nggak? Aduh, kalau menurut saya sih, atau Yesus ngomongin politik nggak? Yesus ngomongin apa sih sehari-hari? Atau ngapain aja sehari-hari? kalau menurutku kok malah menentang ya Pak, Menentang siapa? menentang politik itu benar Pak, kalau kebiasaannya sistem, berarti kan sistem kan Pak. Oke, Kalau politik oke. kan sistem kan, kebiasaan terus aturan gitu kan, itu berarti politik kan. Betul. Berarti menurutku Yesus itu menentang Menentang sistem politik ya? Iya, karena kan Tidak kalau adil. dulu tuh Gimana? katanya kalau hari Sabat disuruh diem anteng, tidak boleh ngapa-ngapain, aktivitas Hanya apapun. ibadah, Ya gitu. betul. Tapi kok kenapa Tuhan Yesus berani buat ngobatin orang sakit, berani apa itu dari Sabat kayak itu. Nah, menurutku malah itu Tuhan Yesus teman-teman. Kalau menurutku ya Pak, tapi nggak tahu. Itu dia menentang atau mengkritik politisasi agama Yahudi yang terlalu birokratis apa ya gitu ya, aturan-aturan agamanya, sehingga melupakan esensi humanisnya gitu. Oke, saya setuju sih. Terus ngapain aja Yesus selain Ngapain aja ya? sehari-hari ngapain gitu loh? Yesus sibuk di rumah ibadat apa sibuk di mana gitu? Bukan, malah Iya kan? bukan di rumah ibadat. Iya. Kayak ya udah ke Perjalanan. bener, Ya, Yesus kan ngobrol sama perjalanan. banyak orang gitu loh. Nah itu tuh berpolitik Yesus. Itu juga berpolitik. Iya kan? Karena dia melihat, mengamati kehidupan bermasyarakat, isu sosial kayak miskin, penyakit dan sebagainya kan banyak tuh. Yesus memulihkan semua itu. Yang sakit disembuhkan kan, yang kusta, yang lumpuh, yang buta dan sebagainya. Jadi Yesus menekankan kesejahteraan masyarakat, dan dia enggak golonganku aja, orang Yahudi aja atau enggak, tapi semuanya. Bahkan orang Samaria, perempuan Sino-Fenisia dan sebagainya kan dirangkul semua. Nah itu kan Yesus bermasyarakat tuh. Lalu kemudian dia melakukan analisis, kemudian tiba pada kesimpulan ini yang nggak benar sistem agama Yahudi nih, hari Sabat dan sebagainya. Bahkan dia mengobrak-abrik pelataran bait Allah kan, Iya betul. karena korup. Karena Itu kan tindakan politis Iya, Yesus, iya. jelas. Dan yang dilawan Yesus tidak hanya penguasa Yahudi, agama Yahudi, tapi kan penguasa Romawi, penjajah. Kenapa Yesus disalib? Karena dia subversif, karena dia melawan penguasa. Karena itu ancaman politik nih bagi Romawi itu. Kok dia punya banyak pengikut nih? Jangan-jangan nanti memberontak penjajah. Udah ini aja, dilindas aja dia, dihabisi aja lah.
di-cut aja gitu loh, sebelum dia jadi kekuatan politik yang besar. Karena waktu itu kan ada banyak pemberontak seperti Yesus, tapi kan lewat perang dan sebagainya. Nah, Yesus ini kan diduga berpotensi untuk itu, dia punya masa banyak nih, ribuan orang, bahkan banyak yang kemudian menganggap dia Mesias. Wah, ini kan bahaya bagi. Makanya kan ketika lahir kan Herodes khawatir dibunuh aja tuh bayi-bayi dan sebagainya. Sejak lahir Yesus sudah mempengaruhi konstelasi politik gitu. Herodes khawatir, dia Raja Herodes kan. Jadi Yesus kita pun berpolitik sehari-hari gitu. Oke, dia menurut ke bait Allah, ke sinagoge, tempat ibadah, dia berkhotbah jelas. Tapi tindakan sehari-harinya kan kental dengan politik. Yang tidak adil dia bela, korban-korban dia bela, dan sebagainya. Pemungut juga cepat dia pertobatkan dan sebagainya kan. Jadi Yesus kita sangat politis. Bahkan dia mati disalib karena korban politik, kekuasaan Romawi, Yahudi, salibkan dia, Pontius Pilatus dan sebagainya lah. Nah, kita kan pengikut Kristus tuh. Maksudnya kan juga mengamati situasi, ada yang lemah enggak, tertindas enggak nih, yang perlu kita bela. Nah, gereja kan gitu juga dong, gitu loh, maksudnya gitu. Jadi Yesus kita berpolitik. Sejak penciptaan bangsa Israel, Allah melibatkan diri dalam politik bangsa Israel, ngurusi perbudakan di Mesir dibebaskan, bla 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 dan sebagainya kan. Kerajaan-kerajaan itu kan Allah berkarya terus, politik Israel kan. Jadi kekristenan pasti politis, tapi tidak berambisi untuk kekuasaan. Yesus nggak mau jadi raja, nggak mau diangkat jadi raja, nggak mau mendapat jabatan publik atau bahkan pejabat agama, enggak. Dia ya orang biasa saja yang punya concern, perhatian pada isu-isu politik. Nah, semoga itu membuka wacana kita bahwa gereja itu nggak anti politik, yang penting tidak berpolitik praktis. Gitu. Oke. Jadi gitu ya guys ya. Mungkin karena ada lagi yang mau disampaikan atau gimana? Kayaknya sudah cukup ya guys. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Sebelum closing ini, closing. Gimana? Ini terakhir loh ya, terakhir. Oke, terakhir. Ini kuncara yang lain ini. Jadi politik itu selama ini kan dianggap sebagai ilmu atau cara untuk meraih kekuasaan. Tapi sebenarnya ilmu politik adalah ilmu bagaimana mengatur negara. Jadi bagaimana mengatur negara dan bagaimana mengatur pemerintahan. Jadi termasuk bersosial, memperhatikan lingkungan, seperti tadi yang Tuhan Yesus katakan, menolong orang lemah, itu juga berpolitik karena masih dalam rangkaian, dalam bungkusan mengatur kenegaraan. Kemudian untuk GKJ ini GKJ sebetulnya dengan pemerintahan itu sangat dekat. Kenapa? Karena banyak warga GKJ yang kebetulan pemegang pemerintahan, gitu loh, banyak pejabat, banyak mungkin guru, banyak dan sebagainya, sehingga dimungkinkan GKJ lebih duluan mendapatkan informasi tentang bagaimana atau mungkin pemerintah mau menerapkan apa, itu GKJ lebih duluan mengerti. Tapi ada tugas dari GKJ, yaitu menyampaikan atau menjadi mediator bagi gereja-gereja yang lain yang mungkin warganya itu double minoritas. Maksudnya double minoritas, tahu ya? Sudah minoritas di bidang agama, minoritas di bidang etnis dan sebagainya, itu kan biasanya dengan pemerintahan sangat jauh. Nah, ini GKJ ini boleh menjadi mediator. Artinya begini, kalau ada apa yang dikehendaki pemerintah kepada gereja dan apa yang dikehendaki gereja dari pemerintah, itu bisa menjadi mediator, bukan hanya GKJ tapi juga gereja-gereja yang lain. Makanya tadi ada di Pekalongan ini ada yang namanya PG
BKS. ya BKS, DKP, nah itu untuk merangkum itu. Jadi bukan hanya GKJ atau mungkin HKBP atau GKI yang mungkin banyak pejabat-pejabatnya, tapi gereja-gereja yang lain itu bisa termediasi dengan pemerintahan. Apa yang dikehendaki pemerintah dari gereja, apa yang dikehendaki gereja dari pemerintah, itu bisa menjadi mediator. Mungkin hanya itu saja yang mungkin bisa saya serap dari tadi pembicaraan. Matur nuwun. Terima kasih. Dan nanti di seri kedua, entah dengan kalian berdua apa enggak, itu kan kita akan bahas soal tema bulan kebangsaan Sinode GKJ di tahun ini. Nanti menarik juga tuh. Tadi merdeka untuk masa depan. Itu gimana nanti, jangan lewatkan episode Pelangi Wacana yang berikutnya, guys. Gitu ya. Oke. Sudah? Sudah. Tutup aja, closing. Oke. Jadi gitu tadi ya guys ya. Kurang lebih obrolan kita pada episode kali ini. Nantikan juga nanti ada episode kedua kita. Ya nggak tahu ya, masih sama-sama ya. Yang penting ya tontonin aja terus channel GKJ Pekalongan yang paling oke. The best, enjoy aman. See you guys.